Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita ambil di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Berkata demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kebenaran firman Tuhan pada kali ini kami berjudul Bersama Tuhan Pasti Bisa. Di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat hari ini, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mustahil berarti tidak mungkin bisa terjadi. Itu kata manusia. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Tuhan, hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin itu bisa saja terjadi. Sebab Allah yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita baca, kita renungkan ayat ini sebagai ayat penghiburan, sebagai ayat kekuatan bagi yang mendengarnya. Karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan pasti akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kesulitan keadaan apapun, jikalau bersama Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menjadi ayat penghiburan, ayat kekuatan bagi kita orang-orang percaya. Tapi masalahnya tidak semua umat, tidak semua orang percaya akan sepenuhnya beriman dengan ayat ini, percaya dengan ayat ini. Mengapa saudara kasih dalam Tuhan? Karena bagi orang yang tidak bermasalah, ayat ini menjadi penghiburan, jadi kekuatan. Mengamini akan ayat ini. Tetapi bagaimana dengan orang yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami aniaya, yang sedang mengalami persoalan, yang sedang mengalami keterbatasan? Saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini bisa diragukan. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba untuk diselesaikan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terlepas dari bermasalah atau tidaknya kehidupan saya dan saudara, tetapi firman Allah kali ini memberikan pengertian, memberikan pemahaman bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Firman ini mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apapun yang dikerjakan oleh Allah, itu pasti akan terjadi. Walaupun itu di luar nalar kita, di luar akal kita, di luar kemampuan kita. Inilah yang membedakan antara pikiran dan tindakan manusia dan pikiran dan tindakan daripada Allah. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan ini, saudara sekalian, berjalan oleh kehendak dan rencana Tuhan. Ada ayat yang mengatakan yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang disediakan oleh Allah. Mengapa? Supaya manusia mengerti bahwa Allah itu berkuasa atas segalanya. Karena kuasa, karena kebesaran Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Sebab langit, bumi dan segala isinya adalah di dalam kuasa dari Allah. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Allah, saudara sekalian, menurut manusia itu mustahil, tetapi menurut Allah semua ini bisa terjadi. Saudara kasih di dalam sebagai Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dialami contoh-contoh kali ini. Sebagai contoh mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan bersama Tuhan pasti bisa. Inilah harus menjadi keyakinan kita sebagai orang percaya. Kalau kita baca dalam pasal yang pertama tadi, di mana Maria yang belum bersuami resmi, saudara sekalian, mereka mengandung
mengandung rohnya Allah. Sebagai perawan Maria mengandung rohnya Allah. Sebagai manusia itu mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Sebagai contoh yang berikutnya, bagaimana mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi Allah itu. Kalau manusia itu mengatakan mustahil, oleh karena itu Allah mengatakan tidak ada barang yang mustahil. Karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, di situ diceritakan bagaimana Gideon mengusir musuh, yaitu orang Amalek dan orang Midian. Di situ diceritakan, saudara sekalian, Gideon sudah mempersiapkan pasukan, sudah mempersiapkan bala tentaranya sekitar 32.000 orang. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan berfirman, terlalu banyak itu Gideon, maka akan diseleksi lagi. Setelah diseleksi, akhirnya tinggal 1.000 orang. Tinggal 1.000 orang itu pun masih terlalu banyak menurut Tuhan. Makanya diseleksi lagi dan tinggal kurang lebih 300 orang. Saudaraku kasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana 300 orang ini bisa menghadapi musuh, mengusir orang-orang Midian di tanah orang Israel itu? Kalau kita lihat, kita baca, kita renungkan, itu tidak mungkin, saudara kasih dalam Tuhan. Orang Midian ini yang jumlahnya dan tak terhitung seperti belalang. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Pasukan yang tidak terhitung jumlahnya berhadapan dengan pasukan yang hanya 300 orang. Apakah mungkin bisa mengalahkan? Apakah Gideon bisa mengusir musuhnya dari tanah Israel? Secara manusia memang tak mungkin. Tapi inilah Allah kita. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-14, di situ mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Jadi saudara kasih dalam Tuhan, apapun di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan sudah bekerja, jika Tuhan sudah berkarya di dalam setiap kehidupan kita, manusia mengatakan tidak mungkin terjadi. Manusia mengatakan tidak dapat terselesaikan. Manusia mengatakan tidak mungkin itu akan terjawab doa-doamu. Sia-sia kamu dalam bergumul. Itu kata manusia. Tetapi bagi Tuhan dikatakan dalam Kejadian 18:14 ini, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Kita jawabnya tidak ada. Semua bagi Tuhan itu adalah mungkin. Sebab firman Allah katakan ini, yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, akan disediakan bagi kita. Sudah kasih dalam Tuhan. Akhirnya dengan ke-300 orang itu, orang Midian ini bersama Gideon dapat diusirnya. Gideon bersama kawan-kawannya dapat mengusir musuhnya. Demikian juga, saudara sekalian, terjadi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Seberapa besar musuh kita, seberapa besar yang menghalangi kita, jika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada barang yang mustahil di hadapan Tuhan. Sebagai contoh yang kedua, di mana Raja Daud, saudara sekalian, yang tidak mempunyai pengalaman berperang, tidak memiliki senjata yang standar, yang tidak mempunyai badan yang tegap, kekar seperti saudara-saudaranya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Gideon mengalahkan Daud, saudara sekalian, sebenarnya secara fisik, secara manusia, secara perhitungan tidak mungkin itu bisa Goliat bisa dikalahkan oleh Daud. Itulah karya Roh Kudus, itulah karya Tuhan. Apa yang dilihat mata, didengar oleh telinga, itu yang diberikan oleh Allah. Goliat sebagai raksasa yang ditakuti oleh bangsa Israel, tetapi di dalam nama Tuhan, bersama Tuhan, Goliat dapat dirobohkan. Goliat dapat diserahkan oleh Daud dan bersama bangsa Israel. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan, dua cerita ini dapat kita mengambil suatu kesimpulan
bahwa benar apa yang dikatakan Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan pada kita kali ini? Ada 3 pesan Tuhan yang harus kita renungkan, yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi persoalan, menghadapi keadaan di dalam dunia ini. Yang pertama pesan Tuhan, yaitu tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita ingin melihat pertolongan Tuhan, kalau kita ingin melihat bahwa di hadapan Tuhan tidak ada barang yang mustahil, kita harus percayakan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, di situ dikatakan bagian akhir, sebab kepadamu kuserahkan perkaraku. Kepadamu kuserahkan perkaraku. Apa perkara kita saat ini? Apa persoalan kita saat ini? Apa yang menghalangi kita saat ini? Apa yang menjadi penghalang kita pada saat ini? Firman Tuhan Allah katakan, serahkan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan perkara kita kepada Tuhan. Dan kemustahilan bagi manusia itu tidak berlaku. Tetapi semua itu menjadi kehendak rencana Tuhan. Dan di dalam Tuhan pasti akan terjadi. Kita serahkan perkara kita kepada Tuhan. Itu poin penting. Pesan Tuhan pada kita kali ini. Apa yang harus kita lakukan di dalam kita melihat, mengerti bagaimana kuasa dan reaksi Tuhan terhadap setiap kehidupan kita. Yang kedua, apa pesan firman Tuhan? Melalui pembacaan firman Tuhan kali ini, yang kedua, Tuhan yang berkuasa. Tuhan Maha Kuasa. Seperti saya katakan di atas tadi, Tuhan berkuasa atas langit, bumi, dan segala seisinya. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-22, Yesaya 22 ayat yang ke-22, dikatakan apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini adalah kekuasaan daripada Tuhan. Tuhan berkuasa atas segalanya. Tidak ada yang membuka jika Tuhan menutup. Tidak ada yang menutup jika Tuhan yang membuka. Itu artinya saudara kasih dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Percayakah kita akan semuanya itu? Kita percaya bahwa pertolongan demi pertolongan akan terjadi di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita akan mengamin pembacaan firman bahwa tidak ada barang yang mustahil di hadapan Allah, jikalau kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala-galanya, termasuk berkuasa tentang masa depan kita, berkuasa tentang kehidupan kita, berkuasa atas rumah tangga kita, berkuasa atas pendidikan kita, berkuasa atas pekerjaan kita, dan sebagainya. Kita harus berimani. Inilah pesan Tuhan yang kedua. Pesan Tuhan yang ketiga, yaitu tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang memahami akan setiap keadaan saya dan saudara saat-saat ini. Oleh sebab itu saudara sekalian, dia mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Maria, kami adalah sebagai hamba. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kalau saat ini kehidupan kita sedang terpuruk, kalau saat ini kita sedang terpuruk dan sebagainya, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Saat ini, jika kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan, kalau saat ini kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, kalau saat ini kita mampu, berani, atau sanggup menunggu waktunya Tuhan, maka firman Tuhan yang kita baca pada saat kali ini, di dalam Tuhan tidak ada barang yang mustahil akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Percayalah Tuhan, percayalah kita saudara kasih dalam Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, susah senang, oh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.